keluarga Hafizahullah Bidawai yang kami hormati, para asatidz yang ada di Masjid At-Tadhkir, yang kami hormati DKM Masjid dan semua jajarannya, dan juga kami hormati para hadirin hadirat, terutama yang hadir pada saat ini, juga yang tidak hadir. Rahimahullah, yarhamullah, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami al-fakir mendapatkan tugas, yaitu sebagai pengganti daripada guru kita Ustaz Khalil, mana beliau sekarang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi saya ini, kalau kata Ustaz Rahman itu banser. Banser itu apa? Ban serep. Jadi banser itu singkatan daripada ban serep. Jadi ketika ada masalah di ban yang asli, maka banser itulah yang akan menangani masalah tersebut ya. Jadi karena namanya ban serep ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan ban yang aslinya ya, mohon dimaklumi, mohon dibukakan pintu maaf. Pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan bawakan materi dengan judul fikih kurban ya. Karena sebentar lagi kita akan melaksanakan satu ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung di bulan Dzulhijjah, yaitu ibadah kurban. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang sering kita dengarkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar Wassalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Yang intinya ayat ini menjelaskan kepada kita perintah melaksanakan ibadah kurban. Ada juga ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat 34. Wa likullin ja'alna mansakan. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya ini juga sama, yaitu setiap umat Allah telah wajibkan satu ibadah kurban. Allah Ta'ala menjadikan satu ibadah melaksanakan kurban supaya mereka berzikir atau mengingat Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa an'am. An'am itu adalah binatang ternak ya. Binatang ternak itu meliputi kambing, sapi, kerbau, dan unta. Jadi kurban itu diantara yang 4 tadi ya. Bisa kambing atau sapi atau kerbau atau unta. Kalau ayam tidak ada ya. Jadi tidak ada orang kurban ayam. Jadi hewan ternak itu ada 4 ya, yang kami sampaikan. Lalu bagaimana hukum kurban sendirinya? Hukum kurban itu dalam mazhab Imam Syafi'i ialah sunnah muakkad secara umum. Artinya sunnah muakkad itu sunnah tapi sangat dianjurkan. Rasulullah SAW tidak pernah melewati melaksanakan kurban selama hidup beliau. Nah, jadi sangat dianjurkan, muakkad. Lalu untuk pelaksanaannya, hukum kurban sendiri adalah sunnah ain, sunnah bagi perorangan, bagi orang yang belum memiliki keluarga. Jadi orang yang belum memiliki keluarga, memiliki istri, maka hukumnya sunnah ain, sunnah bagi perorangan tersebut. Nah, tapi jika orang itu sudah memiliki keluarga, hukumnya adalah sunnah kifayah. Apa artinya sunnah kifayah? Sunnah kifayah
sunnah kolektifnya. Di antara satu keluarga itu sudah ada yang berkurban, maka yang lain sudah tercakupi, sudah terwakili dengan satu keluarga tersebut. Ini namanya sunnah kolektif. Ya, karena dalam hukum fikih itu ada wajib aini, ada wajib kifayah. Nah, contoh misalnya di sini wajib aini diantaranya wajib bagi perorangan. Misalnya begini, ini keluar dari materi tapi termasuk juga hukum fikih ya, karena penjelasan membuat hukum aini dan kifayah, yaitu diantaranya menjawab salam ketika ada orang salam kepada kita dan hanya berdua. Misalnya si A salam kepada si B, hanya berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata si A kepada si B, maka si B wajib aini namanya menjawab salam daripada si A tersebut. Waalaikumsalam, minimal seperti itu jawabannya. Wa idza qayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, bila ada yang salam, apabila kita menyebabkan penghormatan misalnya dengan salam, maka jawablah yang lebih baik atau minimal yang sama. Jadi ketika ada orang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, minimal yang sama, Waalaikumsalam. Seperti itu. Nah, ini ketika perorangan yang baca salam yang satu, yang jawab orang satu, ini hukumnya wajib aini namanya. Setiap orang yang mendengar salam kepada dirinya sendiri dan dirinya sendiri, hukumnya wajib menjawabnya. Ada juga wajib kifayah menjawab salam itu. Apa wajib kifayah? Di antaranya ketika jamaahnya banyak. Nah, kayak sekarang ini, saya salam kepada kita semua yang hadir. Kata saya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika seperti ini kondisinya, menjawab salam bagi saya ini tadi itu hukumnya wajib kifayah. Artinya di antara kita yang hadir menjawab satu saja, ada yang menjawab salam saya, Waalaikumsalam misalnya, itu yang lain sudah enggak dosa. Nah, ini contoh wajib kifayah. Jadi wajib kifayah artinya wajib kolektifnya, wajib aini, wajib perorangan. Nah, tentang hukum kurban di sini ialah sunnah aini bagi yang tidak punya keluarga. Yang kedua adalah sunnah kifayah bagi orang yang memiliki keluarga. Di antara salah satu keluarga sudah ada yang berkurban, maka gugurlah sunnah bagi yang lainnya. Tapi seperti biasa yang sering kita sampaikan, yang sering kita dengar dari guru kita, bahwa kalau kambing untuk berapa orang? Satu orang. Ini yang dimaksud ialah untuk betul-betul niat kurban hanya satu orang. Itu yang dimaksud. Ada pahala boleh diberikan kepada yang banyak. Misalnya satu keluarga, satu orang itu hanya kambing, sudah kurban kambing. Tapi dia diperbolehkan niat pahalanya kami sampaikan kepada orang banyak, itu boleh. Tapi kalau kambing secara khusus untuk kurbannya orang banyak lebih daripada satu, itu tidak boleh. Tapi kalau hanya pahalanya kita niatkan untuk yang lain, maka itu boleh namanya. Jadi begitu. Para hadirin rahimakumullah. Nah, jadi tadi disampaikan bahwa hukumnya adalah sunnah kifayah bagi yang punya keluarga, yang sendirian maka sunnah ain. Lalu bagaimana kalau kurban untuk orang yang sudah meninggal? Apakah boleh kita mengorbankan berkurban untuk yang sudah meninggal? Ini dalam mazhab Syafi'i, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh selama kalau dia tidak berwasiat. Jadi tidak boleh kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal kalau dia tidak berwasiat. Ini mayoritas, kebanyakan orang Syafi'iyah
tidak mengesahkan kurban bagi orang yang sudah meninggal. Tetapi ada satu ulama yang memperbolehkan, Imam Rafi'i. Nah, Imam Rafi'i ini juga termasuk murid Imam Syafi'i. Maka menurut beliau boleh kita berkurban kepada orang yang sudah meninggal sekalipun tidak berwasiat. Maka yang kita lakukan di sini adalah mengikuti pendapat Imam Rafi'i, yang mana beliau juga termasuk murid Imam Syafi'i. Ada dua murid Syafi'i itu yang terkenal, yang menjadi rujukan para kiai guru kita, di antara Imam Rafi'i sama Imam Nawawi. Jadi yang kita lakukan selama ini adalah mengikuti pendapat Imam Rafi'i. Sering menyampaikan kita berkurban untuk yang meninggal. Nah, itu pendapat Imam Rafi'i diperbolehkan. Lalu berkurban untuk orang yang sama-sama hidup, apakah boleh? Maka hukumnya tidak boleh kalau belum mendapat izin dari orang tersebut. Jadi kalau kita mengorbankan, misalnya kita punya kemampuan mengorbankan teman atau saudara di kampung atau nama dia, nah ini harus izin dulu kepada orang tersebut. Kalau kita tidak bisa mengorbankan orang, berkorban nama orang lain. Nah, selanjutnya kriteria hewan kurban ya mungkin sudah sering mungkin kita sudah memahami, tapi karena pada saat ini materinya ya fikih kurban, maka akan kami sampaikan ya bahwa di antara syarat hewan yang akan dikurbankan itu ialah hewannya harus sehat, tidak ada penyakit, tapi yang maksud ini penyakit yang sampai mengurangi dagingnya, sampai mengurangi kenikmatannya atau mengurangi anggotanya. Contoh apa diantaranya? Matanya buta, misalnya satu, atau pincang, atau kurus, atau penyakitan. Apalagi ada vonis kalau dimakan dagingnya bisa menular misalnya, nah itu tidak boleh. Tetapi kalau hanya penyakit yang tidak sampai mengurangi dagingnya, itu nggak apa-apa, boleh. Apa contohnya? Ada kurban kambing tanduknya pecah misalnya, tanduknya patah, kan tanduk nggak akan mengurangi ya. Sekalipun tanduknya pecah kan nggak akan mengurangi dagingnya, itu nggak apa-apa. Atau misalnya kambingnya dikebiri, jadi sehingga apanya itu buah dakarnya hilang, dikebiri, nah itu tidak masalah. Artinya penyakit seperti itu diperbolehkan, ditolerir untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Lalu kurban itu apakah harus binatang yang tadi itu laki-laki atau perempuan? Nah, maka itu yang utama laki-laki kalau ada, tapi yang perempuan pun juga boleh ya. Nah, untuk umurnya, kalau kurban itu daripada kambing domba, maka minimal harus pokak giginya, tanggal giginya. Jadi lebih 6 bulan ya, sudah giginya tanggal, atau yang biasa disampaikan oleh guru minimal umur 1 tahun. Tapi kalau kambing kacang atau sapi, yaitu minimal harus 2 tahun umurnya. Tidak masalah, nggak ada tanduk, nggak masalah ya, nggak ada tanduk juga nggak masalah. Nah, terus tapi kalau unta ya minimal umur 5 tahun. Para hadirin dan hadirat Allah. Nah, berikutnya ialah yang perlu kita pahami dan juga kita laksanakan, yang sering terjadi kesalahan, yaitu menjual kulit kurban untuk biaya operasional. Itu dalam maksud itu tidak boleh. Jadi kita menjual kulitnya itu, lalu kulitnya dibikin biaya operasional oleh panitia, atau misalnya untuk ongkos yang menjaga, itu tidak boleh. Bahkan ada sebuah hadisnya, man ba'a jalta ukhiyatihi fala ukhiyatalah. Artinya apa? Barang siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Ay fala yasihu ay fala yahsulu thawabu
thawabul mu'ud lil mudhi ala udhiyatihi. Artinya tidak ada pahala, tidak yang ada sebagai orang mengatakan tidak sah kurbannya, ada sebagai kurbannya, hanya sebagai sedekah biasa. Karena memang kurban itu spesial ya, jadi ibadah khusus ya, tidak bukan arti tidak sekedar bersedekah nilainya kurban itu. Mungkin dari sini kita sampai mendengar di antara fadilahnya kurban, misalnya sering guru mengatakan setiap burunya kurban itu akan kita mendapatkan 10 kebaikan. Dari selai bulunya kurban akan diampuni 10 dosa. Dari sehelai bulu kurban itu akan diangkat 10 derajat. Itu sudah sering kita dengar ya, tentang keutamaan hewan kurban. Makanya harus hati-hati ya, terutama panitia. Kalau kita menjadi panitia, jangan sampai salah caranya mentasarrufkan hewan kurban. Kenapa? Karena kalau salah, maka itu bukan kurban jadinya, seperti sedekah biasa. Jadi tidak mendapatkan fadilah sebagaimana fadilahnya kurban. Seperti itu. Nah, makanya gimana solusinya? Solusinya yang bagi panitia kalau ingin menerima kurban harus mengatakan kepada orang kurban itu, ya kalau kamu kurban ke saya, kamu sisihkan uang untuk biaya operasional, misalnya untuk beli plastik, ya terserah berapa nanti dikumpulkan seperti itu. Jadi untuk kurban itu tidak dijual untuk biaya kembali kurban, tapi betul-betul kurban itu disedekahkan semuanya, diberikan kepada. Jadi dibagi 3 sebenarnya. Ada satu bagian 1/3 untuk diri sendiri boleh memakan. Yang kedua diberikan 1/3 itu untuk fakir miskin. Ada lagi yang 1/3 berikutnya untuk orang-orang kaya juga boleh menerimanya sebagai hidangan terbiasa. Jadi orang-orang kaya itu menerima kurban boleh, tapi sebagai hidangan. Apa artinya? Artinya tidak boleh dijual oleh orang kaya itu, hanya untuk dimakan karena udah kaya ya. Tapi kalau untuk orang miskin itu bukan untuk hidangan, bebas. Ada orang miskin menerima hadiah hewan kurban banyak, dari RT dapat, dari itu dapat, yang lain dapat, sampai 5 kilo. Apakah boleh dijual? Boleh. Kalau orang miskin bebas. Jadi sudah menjadi hak milik beliau. Itu kalau untuk orang miskin. Tapi kalau untuk orang kaya, jika menerima korban tidak boleh dijual, tapi boleh dimakan atau dibagi-bagikan lagi kepada orang yang lain. Itu seperti itu. Jadi kurban ini ada ketentuan khususnya, tidak seperti sedekah-sedekah biasa. Nah, terus solusi yang lain bagi panitia, kalau misalnya kalau di sini kan ketika menyembelih yang janggal itu kan dibayar ya, menyembelih kan dibayar, kan bayarnya juga mahal kayaknya kalau saya tahu di korban itu. Gimana solusinya ya? Jadi tidak boleh menjual kulitnya itu lalu hasil jualan itu ongkos orang yang menyembelih jagal. Nah, gimana caranya? Kulitnya itu sedekahkan pada salah satu panitia yang fakir. Biasanya kita punya panitia kan banyak, ada yang fakir, sedekahkan semua kulitnya. Hanya ada 10 kulit, sedekahkan kepada kamu. Nah, karena dia fakir, maka dia sudah punya hak untuk kulit itu mau diapain saja. Tapi semadi dijual, bilangin dulu, tapi dijual ya nanti uangnya dia sebagai ongkos yang nyambeli seperti itu, untuk beli plastik dan sebagainya. Jadi itu solusi ya. Mungkin panitia malu atau enggan meminta bayaran lebih daripada kurban, meminta ya tolong kasih lagi uang untuk untuk biaya ini, misalnya atau misalnya nggak biasa seperti itu. Nah, itu solusinya. Jadi daging kulitnya itu diberikan kepada salah satu wanita yang miskin, sudah menjadi hak beliau, terus sama beliau dijual, uangnya disedekahkan oleh beliau kepada wanita yang lain, bersama-sama untuk membayar ongkosnya yang menjaga dan
bukti dan sebagainya. Itu di antara solusinya ya. Jadi kalau langsung oleh panitia sendiri dijual sebagai bentuk ongkos kepada orang yang menyembelih, itu hukumnya tidak sah, tidak boleh. Siapa nanti yang menanggung? Ya panitia ya. Nanti akan dituntut di akhirat, ternyata orang si fulan itu berkurban tapi tidak ada datanya. Kenapa? Karena kurbannya tidak sah sebagai kurban, hanya datanya hanya sedekah biasa. Siapa yang punya tanggung jawab? Adalah panitia. Seperti itu. Makanya sebagai panitia harus mengerti minimal fikih dasar tentang kurban. Nah, terus ini mungkin sudah paham semuanya ya. Cara penyembelihan. Nah, penyembelihan diantaranya ya harus pakai senjata harus pakai benda yang tajam. Nah, terus ketika menyembelih kita kalau bisa itu yang berkurban itu datangkan. Jadi ketika nyembelih itu dan hewannya dikasih nama, misalnya ini hewan si fulan. Nah, nanti yang nyembelih itu dibilangin, kamu bilang ya seperti sebelum nyembelih kamu niat ini niatnya. Nah, kalau itu sendiri ya nawaitu ada sunnatul hijjah an nafsillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan sunnah kurban untuk diri sendiri kalau kita potong. Tapi kalau kita sebagai panitia ya kan wakil namanya, wakil daripada orang lain, niat. Kalau bahasa Indonesianya ya saya niat menunaikan ibadah kurban untuk si A. Seperti itu jelaskan. Nah, lalu dipotong. Nah, juga ketika motong juga ada kesunahan ya. Di antaranya ini sudah dilakukan sebetulnya. Cuman karena ini fikih kurban maka tetap kami sampaikan ya. Antaranya kurbannya itu menghadap ke barat, itu sunnah ya. Jadi sunnah hukumnya menghadap ke kiblat ya. Nah, terus juga sunnah membaca basmalah dan takbir. Jadi Bismillah Allahu Akbar. Jangan dituliskan Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, ini untuk hanya ini untuk termasuk sembelihan yang lain. Cukup Bismillah Allahu Akbar. Baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu sunnahnya seperti itu. Doa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, kalau sendiri. Ini darimu untukmu ya Allah. Udhiyatan sebagai kurban maka terimalah dariku. Kalau dari yang tadi itu dari siapa? Dari sebagai wakil. Ini adalah dariku. Ini darimu dan untukmu ya Allah sebagai sedekah kurban untuk si A, maka terimalah ya Allah. Seperti itu. Nah, langsung dia potong ya. Jadi nanti kalau misalnya selama ini yang motong itu tidak belum paham tentang sunnah-sunnahnya diajarkan oleh panitia. Tapi sunnah saja Pak ya. Jadi ini enggak wajib ya. Sunnah saja. Tapi sunnah itu juga kita harus mengumpulkan ya. Sunnah sekalipun sedikit kita kumpulin lama-lama jadi banyak, jadi amal kebaikan. Jadi kalau wajibnya apa? Wajibnya ya kalau motong itu yang penting sudah terputus 2 urat. Apa itu? Urat jalannya nafas sama jalannya makanan. Itu sudah cukup sebetulnya. Itu wajibnya. Dan juga yang motong orang Islam yang penting sudah cukup. Tetapi ada kesunahan yang perlu kita lakukan juga biar nambah pahala, yaitu diantaranya baca Bismillahi Allahu Akbar, baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadza minka wa ilaika udhiyatan fataqabbal min, siapa orangnya. Seperti itu. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia saja enggak apa-apa. Kalau enggak mengerti bahasa Arab pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ini untukmu darimu sebagai hewan, sebagai ibadah kurban dari si A, dari si B dan sebagainya, lalu dipotong. Seperti itu diantaranya dasar-dasar tentang fikih kurban. Nah, setelah itu juga dibagikan. Lalu membagikannya bagaimana? Ya, yang bagikannya kalau kurban itu adalah
dibagikan, wajib dibagikan dengan secara mentah ya. Jadi jangan dimasak. Dibagikan mentah, beda dengan akikah. Kalau akikah itu dimasak. Tapi kalau untuk kurban dibagikan dengan mentahnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kulitnya banyak, hewannya banyak, sapinya 10 misalnya, terus kambingnya juga 20, andai kata dijual semua misalnya, uangnya lebih banyak. Tadi dikatakan disedekahkan kepada panitia yang miskin, lalu supaya dia dijual, itu cara ya, solusi. Lalu untuk biaya, ternyata biayanya itu masih lebih misalnya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu ada satu ulama yang ada pendapat yang lemah sebetulnya, tapi bisa dipakai. Termasuk diantaranya mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu boleh kita menjual kulitnya, tapi dengan catatan hasilnya itu dibagikan lagi gitu kepada orang miskin. Seperti itu pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, ini juga bisa sebagai solusi. Kalau misalnya ternyata banyak kurbannya, ya nggak apa-apa, mengikuti model itu kita jual. Nah, uangnya kalau banyak, ya misalnya nih, ya, jadi bagiin lagi, entah 5 ribuan, entah 10 ribuan per plastik itu. Jadi mereka para fakir miskin yang mendapat itu bukan hanya mendapat daging, tapi mendapat uang, bisa beli beras. Ini solusi kalau ternyata banyak sekali kulitnya atau kurbannya. Atau kalau mungkin ya nggak mau begitu, ya dicacah-cacah apa ya, dipotong-potong, bagian sekalian sama dagingnya begitu. Atau kalau misalnya itu juga ribet, boleh dikasih orang, entah bikin beduk, itu nggak apa-apa, atau bikin rebana, itu nggak apa-apa, disediakan. Intinya tidak boleh dijual untuk biaya itu. Jadi kalau orang yang kurban itu harus memiliki biaya lain untuk biaya itu, harus kasih uang lain gitu ya. Dan intinya harus dibagi semua kurban itu kepada fakir miskin ya. Bisa dipahami ya saya? Jadi para hadirin rahmatullah semuanya ya. Nah, biasanya ngaji sampai jam berapa Ustaz? Cukup. Oh, ya jadi kata Ustaz cukup. Mungkin ada yang mau di-sharing ya. Insyaallah silakan kepada Ustaz. Ya